Oke guys, kita sekarang udah sampai di lokasinya nih. Dengan lokasi yang sangat rimbun, sangat seger pastinya kita... Waduh, kayaknya kita salah alamat nih guys. Kok tiba-tiba di rumpun bambu gini ya? Tapi jangan khawatir, karena saya Gilang, saya adalah penjelajah sentra IKM yang pastinya nggak akan salah alamat. Oke, teman-teman semuanya, kali ini pastinya kita akan datang langsung ke sentra IKM Kerajinan Anyaman Bambu. Iya, bambu. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita nanti lihat bambu itu bisa dibuat menjadi produk apa aja sih. Let's go. Pak, permisi Pak. Nggih, monggo. Mau numpang nanya. Nggih. Kalau lokasi sentra IKM Kerajinan Bambu di sini di mana ya Pak? Oh, untuk sentra IKM Anyaman Bambu, masnya langsung aja, nanti ada pertigaan, masnya belok kiri. Oke. Itu nanti sudah ketemu sentra Anyaman Bambu. Oke, siap teman-teman Pak. Nah guys, ternyata kita udah sampai di lokasinya nih yang bakal kita ulik kali ini, yaitu di sentra IKM Kerajinan Bambu Besek Mulyo yang tepatnya berada di Dusun Menyolan, Prapak Kulon, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Let's go. Matur nuwun nih Pak. Nggih, monggo. Iya. Permisi ya Pak D. Wah, keren banget nih. Nah guys, kali ini kita udah sampai di sentra IKM Anyaman Bambu. Dan ini dia, salah satu bahan pembuatan dari anyaman bambunya. Nih, ada bambu yang panjang dan beberapa bambu yang pendek-pendek. Nah, ini nanti akan menjadi bahan pembuatan kerajinan bambunya. Penasaran seperti apa proses produksinya? Mari kita ulik, let's go. Permisi Bu, sugeng siang. Waduh, ini kalau boleh tahu bikin apa nih Bu? Buat anyaman dari bambu. Anyaman dari bambu, keren. Loh, Masih yang tadi ya? ini juga bapaknya yang tadi? Iya. Wih, misi ya Pak, salam Iya, kenal. iya. Saya Gilang. Nah ini kebetulan lagi jalan-jalan di Jogja dan Iya, kebetulan monggo, sampai silakan. di sentra IKM Kerajinan Anyaman Bambu ini Pak. Gitu. Kebetulan Mohon izin. saya salah satu dari pengrajin anyaman bambu mriki. Oh iya toh? Nggih. Oh malah kebetulan banget ini. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Sukirno, saya Ketua RT 05 Dusun Menyolan, Prapak Kulon. Saya ingin membawa kerajinan bambu di sini, di dusun saya ini, lebih dikenal warga masyarakat seluruh Indonesia. Oke guys, kali ini kita sudah bersama dengan bapaknya yang ternyata juga pengrajin kerajinan bambu yang ada di sini. Nah kali ini kita bakal lihat proses produksi kerajinan bambunya. Proses pembuatannya kita harus nebang pohon dulu di kebun, selanjutnya kita potong sesuai ukuran, sesuai yang kita inginkan. Untuk selanjutnya kita potong-potong kecil seperti ini sesuai ukuran ataupun pesanan. Dan selanjutnya kita membuat iratan tipis seperti ini. Setelah ada iratan baru kita jemur, setelah kering baru kita mulai anyam. Kali ini saya akan coba untuk memulai membuat anyaman bambunya menggunakan ini hasil iratan dari bambu yang sudah kering dan pastinya siap untuk digunakan untuk membuat anyaman bambu. Ini walaupun tipis banget tapi kuat banget nih guys. Nah kita langsung coba aja. Nah kalau yang biasanya digunakan untuk kerajinan bambu ini Bu, menggunakan bambu apa sih yang kualitasnya paling baik untuk digunakan kerajinan? Biasanya bambunya jenis bambu apus. Bambu apus. Iya. Oke, karena kalau karakternya sendiri untuk bambu apus itu lebih apa ya Bu? Dia lebih mudah untuk dianyam, tidak mudah patah. Oh, tidak mudah patah. Nah, itu dia guys. Jadi untuk pemilihan bambunya sendiri yang berkualitas itu menggunakan bambu apus. Nah, tadi kalau nggak salah saya juga melihat proses perendaman Bu. Nah, kalau dari proses perendaman sendiri itu proses untuk apa ya Bu? Itu direndam 1 malam biar mudah diirat, Yap. biar nggak keras gitu. Oh, biar lemas lah, Iya, biar biar lemas. lentur, fleksibel. Oke, gitu juga guys. Ternyata proses perendam tadi itu untuk membuat bambunya lebih lemas atau lebih fleksibel gitu. Keren.
Jadi di sini kerajinan bambu itu banyak sekali macamnya. Ada anyaman besek, ada anyaman tas, ada tempat buah, ada tempat parcel, dan pokoknya banyak sekali anyaman bambu di sini yang dipasarkan. Nah, untuk pemasaran sentra IKM Besek Mulyo kami itu nanti ada pengepul yang ngambil di wilayah kami. Untuk selanjutnya dipasarkan di wilayah Jogja, bahkan ada sampai ke Pulau Bali dan ke mancanegara khususnya Singapura. Waduh, keren banget nih Kak. Iya dong. Pakai produk anyaman bambu ya? Soalnya selain estetik, ramah lingkungan, Kak. Betul. Kakaknya makin keren dan estetik Iya banget pakai ini. kan? Cakep Iya, kan? betul banget. Oh ya, kalau boleh tahu nih produknya belinya di mana nih Kak? Di sentra IKM Kerajinan Bambu Besek Mulyo, Kak. Cara pesennya melalui WA atau mesosnya. Oke, wah keren banget nih. Nah guys, nih kakaknya pakai produk anyaman dari bambu. Kalian juga ya, oke? Nah, Estetik kan, Kak? iya nih. Coba lihat yang ini. Oh ya. Oh, ini kayak dompet gitu ya? Bisa Coba lihat dibuka. Iya. Saat ini kita semua berada di sentra kerajinan bambu Penyolan, Kabupaten Sleman. Kita lihat potensinya luar biasa dan lebih banyak didominasi oleh para ibu-ibu yang memang secara turun-temurun sudah mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam anyaman bambu. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sangat antusias untuk bisa membantu mensupport segala usaha yang sudah dilakukan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Memang saat ini mereka hanya membuat produk setengah jadi, bahkan hanya menyediakan bahan baku untuk para tengkulak atau para mitra yang nanti finishingnya akan dilakukan oleh di tempat mereka sendiri. Sehingga kami berharap dengan adanya intervensi dari pemerintah daerah dari Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY bisa menambah kompetensi baru, yaitu menghasilkan produk jadi. Sehingga secara bahan baku juga bisa lebih termanfaatkan maksimal. Nah, melalui program kita yang kita sebut dengan Jelajah Sentra ini juga bisa mengangkat sentra ke dunia luar, bahwa di Desa Menyolan juga ada satu sentra kerajinan bambu yang tidak bisa kita abaikan secara kualitas, karena secara pasar sudah diakui banyak para mitra, terutama mitra-mitra ekspor yang memang mencari bahan setengah jadi di tempat Dusun Menyolan. Secara kualitas, secara kuantitas, dan secara efektivitas kerja memang bisa diacungi jempol, karena Bapak Ibu bisa menyelesaikan pekerjaan hanya dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini Pak, kita selaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai representasi dari pemerintah daerah dari Istimewa Yogyakarta, biasanya kita memfasilitasi kebutuhan dari sentra untuk meningkatkan kualitas atau kapasitas produksi dari sentra tersebut. Nah, menurut panjenengan, kira-kira yang dibutuhkan oleh sentra Meniko pada saat ini apa? Kalau alat yang kita butuhkan itu sebenarnya untuk menghadapi musim penghujan ya Pak. Jadi karena bambunya itu perlu dijemur. Kalau musim hujan kan nggak bisa jemur, jadi kita memerlukan salah satu mesin oven, mesin oven bambu. Itu ya, berarti untuk menjaga kontinuitas dan kualitas produk berarti memang perlu mesin oven untuk mempertahankan kekeringan dari bambu itu ya. Oke. Nah, itu di bidang kami itu ada, di dinas itu ada yang bisa memfasilitasi untuk hibah alat atau barang. Nah, nanti kita coba komunikasikan, kita pertimbangkan, karena memang secara potensi luar biasa, jadi memang ada peluang untuk bisa kita fasilitasi alat yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau kita perhatikan Pak, di sini kan ternyata produknya itu produk setengah jadi ya, karena memang berdasarkan permintaan dari pasar. Ya, kita berharap nanti dengan kita mendampingi para IKM di sini, ibu-ibu pelaku usaha pengrajin, kita berharap bisa menurunkan produk-produk jadi yang mungkin secara ekonomi lebih tinggi lagi, sehingga menjadi pendapatannya juga menjadi lebih bertambah.
Jadi tidak hanya mengikuti permintaan mitra atau tengkulak ya sebutan Bapak tadi yang setengah jadi nanti finishingnya di tempat mereka. Nah, nanti diharapkan dengan kita nanti bisa mendampingi, kita fasilitasi, nanti produk itu kita bisa jadikan produk baru yang memang sudah jadi dan bisa dijual langsung ke mitra. Jadi Bu Sri, kami dari Komisi B ini kan juga pengen memberikan dukungan nih, ya melihat ini kira bahan bakunya Ibu ini kan berbahan baku yang dari alam, saking dari bambu. Nah, bambu ini tadi disampaikan kalau sok-sok atau kadang-kadang harus beli di luar, ngoten nggih. Napa mboten iso nandur dhewe? Mboten. Lho, kok mboten saged nandur napa mboten ten lahan? Lahane pun napa pun padat. Oh, nah ini yang nanti perlu kita sampaikan. Sok komunikasi oleh Pak Lurah mboten? Nggih. Nggih, tanah kasih kan nggih oke. Oh. Nggih. Nah, niku oleh Pak Dukuh itu bisa diberikan nanti dari Komisi B juga bisa memberikan dukungan agar diberi bantuan bibit bambu. Bambu ini yang biasa dipakai nopo? Nggih apus. Bambu apus, nggih. Nah, nanti ditandur itu. Nah, mungkin kalau dari Bu Sri kelompok ini bambunya harus ambil dari jauh, orang duwe stok dhewe susah. Nah, kudu mulai juga disiapkan. Ketergantungan bahan bakunya tidak harus beli dari luar, tapi iso diadakan dhewe seko Menyolan sini atau malah dari Sendang Mulyo sini. Karena saya pernah dengar katanya di sini masih banyak lahan juga yang bisa ditandur misalkan di pinggir-pinggir sungai sebagai bagian juga untuk menjaga ekologis yang ada di wilayah sungai. Kami dari Komisi B sungguh punya harapan yang kuat terkait dengan usaha ekonomi kreatif ini yang berbasis bambu oleh kelompok Besek Mulyo ini untuk terus dilestarikan, karena hari ini memang bagaimana kita juga punya isu untuk mengurangi plastik, itu bambu kelihatannya menjadi salah satu solusi. Itu bisa dibuat untuk piring, untuk tataan nasi, lauk dan sebagainya, sehingga kita akan kembali lagi mendukung lingkungan kita menjadi lebih berdaya dan lebih ekologis kita ini menjadi lebih terjaga, dan kelompok yang bisa dikerjakan oleh warga masyarakat ini bisa terus ngeremboko atau terus berkembang. Di tengah-tengah hari ini kita sedang kuat untuk bagaimana kita mengurangi bahan baku yang bisa membuat tambah banyak sampah di wilayah Sleman ini. Overall, secara produk dan secara kualitas produk Dusun Menyolan selaku sentra kerajinan bambu sudah layak untuk kita dukung dan kita sosialisasikan produknya di dunia maya maupun di dunia nyata. Mari kita dukung produk lokal dari kerajinan bambu Dusun Menyolan dan kita perkenalkan karena secara kualitas sudah sangat bagus. Mari kita kunjungi sentra IKM Besek Mulyo yang memiliki produk dari bahan baku bambu di wilayah Menyolan, Padukuhan Prapakulon, Kalurahan Sendang Mulyo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah guys, selain di sentra ini banyak banget pengrajin anyaman bambu. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau berkunjung ke sini pastinya akan mendapatkan bonus nih guys. Bonusnya apa? Bonusnya adalah nih, suasana desa yang masih asri dan segar, dan yang pastinya pemandangan area sawah yang indah banget guys. Jadi buat kalian semua yang terinspirasi ingin membuat produk anyaman dari bambu seperti ini, bisa langsung datang ke sini dan order langsung di lokasi sini teman-teman semuanya. Di sentra IKM Kerajinan Bambu Dusun Menyolan, Prapakulon, Minggir Sleman. Dan tentunya produk ini sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Dan kita wajib berbangga karena produk ini berasal dari Indonesia dan yang pasti berasal dari Yogyakarta.
Jangan lupa follow akun sosial media di Sperindak DIY untuk informasi sentra IKM unik yang ada di Yogyakarta selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya, sampai bertemu di sentra IKM selanjutnya. Sepertinya kita jalan-jalan terus. Gimana kalau kita besok ke sentra IKM kuliner? Gas nggak? Gas dong pastinya. Saya Gilang, ngaturaken sugeng pamit. Matur nuwun. Dadah.